Selamat berjumpa di Inspiratoria, Inspire Through Story in Action. Di episode kali ini, Inspiratoria akan mengajak kalian untuk mengikuti kegiatan Members of Nature atau MONA, sebuah komunitas yang tumbuh dan beraksi untuk perubahan dan pelestarian alam Indonesia, bertajuk MONA Camp, yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia di Ciliwung Tea Estate. Dalam kegiatan ini, para peserta akan mengikuti camp, trekking, dan juga sharing session dengan para ahli dan pelaku konservasi. Tapi sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Para peserta pun diminta untuk saling berkenalan. Baru setelah itu, sesi sharing session dimulai. Salah satu pembicaranya adalah Asri Ulas. Akhirnya baju menjadi sampah. Kalau mungkin bisa riset juga, Indonesia itu 94 ton sampah tekstil. Oke, sampah plastik udah alhamdulillah WWF udah bisa dari end-to-end-nya. Nah, sekarang kita mulai dengan tekstil. Rumahku di belakangnya kali. Ya, plastik udah ada yang angkut, udah tahu mau diapain. Sampai sekarang masih dikembangkan oleh WWF dan banyak. Gombal-gombal diapain. Sampai sekarang bank sampah belum tahu mau diapain tekstil. Gambarnya ya. Jadi dari sampah tekstil itu kita daur ulang jadi kapas. Dari kapas kemudian kita jadi benang. Dari benang kita pintal lagi jadi kain. Yang saya pakai ini kain sustainability 5-7 tahun yang lalu itu tidak bisa diwarnai karena misalnya biru kita pecah karena ada polyesternya juga, kemudian jadinya cuma biru muda dan nggak bisa diwarnai karena kita riset terus, benar ya itu tadi. Kalau kita melakukan itu harus research benar, sehingga akhirnya saya menemukan ini bisa dibadantik, dibatu teknik nanti saya ceritakan lagi. Jadi ini dari katun aja kita kumpulin, dari katun kita kumpulin juga yang ada polyesternya. Kenapa sih kita mesti pakai bahan yang sustainability? Apa keuntungannya apa? Yang paling dekat kalau kita mbak ada nggak baju yang aman? Mungkin agak mahal, namanya linen. Itu bahan yang terdiri dari katun atau linen yang tidak ada polyester. Sebenarnya bagus sekali untuk antibakteri. Jadi untuk yang sensitif pilih bahan yang linen. Nah, polyester bukannya nggak bagus, tapi berdampak memang yang bagus untuk tubuh. Makanya saya ciptakan kain sustainability supaya tadi apa yang kita sampah yang kita hasilkan di sini dari industri fashion yang luar biasa. 20.000 dapat baju, dapat ya 50.000. Nah, tapi baju kamu yang beli 5 baju kamu yang lain diapain nantinya? Dikasih orang terus akhirnya juga jadi sampah. Nah itu yang lagi Asri kerjakan. Perjalanan kami di kelompok tani untuk bidang kopi itu 2008. Tapi sebelum jauh-jauh hari sebelum kita melakukan penanaman kopi, kita udah banyak terlibat di lingkungan, salah satu penggiat lingkungan penanaman pohon-pohon endemik yang ada di kawasan sini. Karena saya sebagai masyarakat biasa, saya juga prihatin melihat hutan yang istilahnya dulu atau kawasan sini yang dulunya itu dingin banget. Kita udah mulai kerasa itu dari tahun 2000 saya udah tahun 99 2000 saya udah terlibat di lingkungan tersebut. Saya udah melakukan penanaman pohon endemik yang di kawasan yang terletak ataupun di kawasan-kawasan yang kritis atau bekas longsor seperti itu. Saya juga tergerak dari mungkin kalau menurut kami waktu itu awal-awalnya di tahun 2014 itu 2004 itu salah satu bisikan alam mungkin kalau menurut kami. Pas kebetulan waktu itu terjadi kemarau panjang di sini, saya mulai tergugah di situ juga. Kalau ingat juga langsung merinding di atas sebelah sana itu karena hutan itu udah pada kering semua. Cuman masyarakat waktu itu yang ada di kawasan sini memang belum paham tentang lingkungan ataupun konservasi ataupun pentingnya hutan, belum paham waktu itu. Cuman waktu itu angin juga besar banget,
udah ingat saya suka merinding ya. Sampai bahkan saya di situ itu sampai menangis karena seolah angin itu memberi pesan atau pohon yang kering itu seperti menangis semua. Nah situ saya mulai sadar, oh ternyata mereka pohon itu sama-sama makhluk alam atau makhluk Tuhan, yaitu menjerit ataupun meminta tolong pada kita. Mereka juga pengen diselamatkan. Nah, itu awalnya tahun 2014 19. Tapi itu di bagian hulu. Di bagian hilir kami juga ingin memastikan bahwa market juga berubah. Kita di sini justru ingin mentransformasikan praktek-praktek pertanian kelapa sawit menjadi yang berkelanjutan. Termasuk juga konsumennya, termasuk juga penggunanya. Mulai dari perusahaan yang menggunakan palm oil, perusahaan-perusahaan besar, kita dorong supaya mereka mengkonsumsi atau menggunakan kelapa sawit berkelanjutan yang berasal dari perkebunan yang sudah certified. Kenapa yang certified? Karena dalam sertifikasi inilah kita bisa meyakini bahwa mereka sudah melakukan praktek-praktek yang semestinya. Semestinya itu apa? Ya tentu memperhatikan lingkungan, juga hewan-hewan yang ada di sekitar wilayah pertanian atau perkebunannya, lalu juga isu gender juga diperhatikan, HAM dan juga ekonomi. Kita mungkin di sini bisa ngomong kita boykot dan sebagainya, atau tapi mereka petani sawit yang ada di sana menggantungkan hidupnya di sana gitu. Tadi yang tadi Kang Yono jelasin itu sangat relate dengan yang juga kita rasakan, bahwa kita nggak bisa hanya bicara masalah lingkungan tanpa memperhatikan ada unsur ekonomi di dalamnya. Kayak Kak Yono tadi bisa ngajak akhirnya masyarakat ya untuk mau ikut bergerak karena juga ada unsur ekonomi di dalamnya. Kita di sini bilang boykot, mereka di sana kelaparan, nggak ada sumber penghasilan gimana? Itu juga, dan yang justru kita lakukan adalah membantu mereka gitu untuk bertransformasi ke arah keberlanjutan. Nah selain perusahaan apalagi kita juga mendorong pengguna-penggunanya. Siapa? Ya kita ini gitu. Setelah kegiatan sharing session dan game selesai, para peserta diperkenankan untuk beristirahat di camp masing-masing. Lokasi campnya pun sangatlah indah karena dikelilingi dengan hamparan kebun teh nan hijau. Kegiatan hari pertama dilanjutkan pada malam harinya dengan pesta barbeque kambing guling. Selain itu, masih ada acara sharing session, fun night, dan juga deep talk. Bisnis di situ, bagaimana kemudian praktek-prakteknya betul-betul memperhatikan aspek keberlanjutan. Karena semua kalau itu tidak dipadukan, ancaman utamanya adalah kepada sumber daya air, kepada keberlangsungan habitat populasi satwa itu sendiri. Karena di sana ada berapa jenis? Ada orangutan, ada gajah, dan juga ada harimau. Satu kawasan yang sangat lengkap juga termasuk badak Sumatera. Kalau di bagian keduanya di bawah nggak kelihatan ya, itu di Rimbang Baling Bukit Betabu, itu menjadi salah satu rumah harimau, kalau kita sebutnya dengan rumah harimau.
Nantikan keseruan hari kedua Mona Camp hanya di Inspiratoria.